Mata ketika dijagrakeun amal ibadahna cik arep teh sana marentah teuing kami teu marentah seueur jalmi ayeuna migawe nu teu diparentah ku Gusti Allah. Mana buktina diparentah salat loh kalau salat ieu mah moga teu teh diparentah salat dia mengganti perintah dengan mengerjakan yang tidak diperintahkan. Nu diperintahkan ke sholat, nu diperintahkan ke zakat, kalau kami gawe ke sholat, gawe ke zakat gitu. Sahabat naon? Sabab perintah Gusti Allah atau jahiliyah, jadi hawa nafsu. Oh, rek zakat lebar. Bertentangan dengan hawa nafsu. Nah, itu orang yang sulit. Kemudian orang-orang yang pertengahan tadi saya terangkan ya bahwa ada dalam Al-Quran orang-orang yang berada di pertengahan itu akan disimpan di mana Al-Araf, benteng yang tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Allah yang menerangkan bahwa Al-Araf itu ada. Makanya disebut surat Al-Araf. Biasa dibuka maka surat 7 surat Al-Araf ya. Surat Al-A'raf ayatnya 46 46 47 48 49. Oleh karena panjang ya bisa ayat ewang pengingatnya harus kawe supados biasa langsung dipahami oleh kita. Maka surat 7 surat Al-A'raf ayat 46, 47, 48, 49. Sa ayat ewang maka supados ieu kabagian. Maka hartosna sa ayat ewang. Di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas A'raf tempat tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk. Mengapa tujuannya? Apa ya Pak? Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang zalim itu." Terus 48-nya dan orang-orang di atas Al-A'raf tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang terkenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, "Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu." 49 Itu karena orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah. Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu dan kamu tidak pula akan bersedih hati." Ini diterapkan Pak, orang yang pertengahan nih nasibnya ya. Jadi begitu ditimbang terus buku penginten ari jalmi anu zalim ayeuna. Jalmi anu zalim li nafsihi dulu kamu mau nya ye zalim teh geus nyaho hukum tuluy masih kena kitu maut. Aduh, hampura berarti mati dalam keadaan zalim ya. Zalim diri sendiri. Tapi walaupun dia zalim, kemudian dia menyadari kezalimannya, ya, sebagaimana dalam Quran surat Ali Imran diterangkan 135 Ali Imran 135 Allah menerangkan bahwa ketika orang-orang yang zalim itu sebelum meninggalnya dia ingat kesalahannya. Kemudian dia memohon ampunan kepada Allah, pada kata dia tidak ada yang mampu mengampuni kecuali Allah, maka saya masih kena kesempatan untuk diselamatkan oleh Allah. Itu yang zalim. Nu zalim kamu tobat. Ya.
Jadinya nuzolim kabul tobat masih kira ada kesempatan. Ini nasib orang yang muktasiun, orang yang berada dalam pertengahan ketika dihisab, ketika dilisab, ketika ditimpa seimbang di tengah di mana? Di Arab. Dan di antara kedua penghuni surga dan neraka itu ada batas. Ya namanya itu yaitu al-Arab. Benteng yang tinggi, tempat tertinggi, benteng yang tinggi itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Jadi wawuhun, anuhnya hebat. Di surga wilujengnya aja bagus getah di surga, ya. Salamun alaikum, kesejahteraan bagi kalian. Berkat bahasa orang mau wilujengnya aja bagus salaman lah. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Ayah buru-buru beri nanti beres kita kira, can beres di kisahnya. Tidak apa orang mereka. Yang celing di Al-Arab, mereka di surga, mereka perlu asuh, tapi can bisa asuh. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, ya Tuhan kami, jangan engkau tempatkan kami bersama orang-orang yang zalim itu. Berarti jalan zalim anu kabur mau teh. Kemudian ayat 48-nya, dan orang-orang yang ada di atas alam memanggil beberapa orang pemuka orang kafir yang mereka mengenalnya dengan tanda-tandanya dengan mengatakan, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan itu tidak memberi manfaat kepadamu. Meureun keur di alam dunia nanti meureun boga dulungan teh bogar tapi kafir. Hubungan dengan kafir, wahun kita di neraka teh, gitu. Geringan cina bos, eta harta ku bos di bawah dikumpul-kumpulkan, manfaatna. Kalau kita bekan di neraka, itu mun teh boga dulungan nantinya, bos nanti di neraka bakal bekan. Harta yang kamu kumpulkan dan apa yang selalu kamu sombongkan itu kan dari bos sombongnya. Bisa jadi bos menuduh dari suku, tetapi benar. Dan saking berduit pak, menuduh dari bocah kot. Saking ku sombongna, nah di akhirat teh piringan harta anu baheula kumanehna dikumpul-kumpulkeun, nya harta anu baheula dikumpulkeun kumaneh bos, ya. Yang dipakai kesombongan olehmu ternyata itu tidak membawa manfaat kepadamu. Mana aku harta aku bawa teh tinggal di dalam dunia. Sebab ternyata rek sakumaha beunghar nage bos anger. Palebah dikubur mah anger. Aya kacaritakeun nu dikubur jeung mobil-mobilna dikubur anger ku anak teh digali deui lah harus teh dah. Wah mah aja lihat di dalam mobil digali deui tah aya teh kejadiannya. Dikubur jeung mobilna saking ku nyaah-nyaahna anu jadi kolot. Terus kolot eta teh nyaahkeun ka mobilna, kubur jeung mobilna. Sina kieu baru karek maju di ditu teh. Mobil lagi tuh mobil anu 100-200 juta. Melila-lila. Cara benernya dari kok anak teh. Ini bapakna anaknya dewek gitu. Orang-orang yang ada di atas alam bertanya kepada penghuni neraka, itukah orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapat rahmat Allah? Nah, ini jangan kabel makitunya. Rahmat, jangan kesubuh atau benar. Jangan menurut harma, butuh rahmat Allah. Maksudnya benar
kafir namanya ada orang muslim pada masih kena butuh kurang Allah. Intinya sehingga ngingki gue ke masjid penghar-penghar gue dalam barang penghar Korea gimana? Nah ada cukup cukup. Ternyata mah anu hari pada mah kerja lu sarang-sarang anu cara wakali bere harta. Nggak urusan anak ibadah jeung harta. Masih banyak meta geus terbentuk. Kepada orang-orang mukmin itu dikatakan, masuklah ke dalam surga, tidak ada kekhawatiran terhadapmu dan tidak pula kamu bersedih hati. Maksudnya begini Pak. Jadi di dalam tafsirnya, di dalam tafsir nanti, akhirnya orang-orang yang ada di atas al-araf itu akhirnya dimasukkan ke dalam surga. Namun sababnya kebaikan dia oleh Allah dilipat gandakan. Jadi mereka gecelikan kehadiran, geceli, hore, sampai surga. Alhamdulillah. Itu kayak cicing tengah-tengah. Seberapa tahun hilang makanya. Batu lebih menikmati dia masih kira cuma cemen. Cuma cemen. Batu lebih sebelah kecelakaan dia masih kira dari Cibu betul. Manik 1000-an tahun itu. Nah, gitu aja. Hadirin rahimahullah. Adapun orang-orang yang lebih dahulu itu sudah tidak dibahas lagi oleh Allah. Yang apa tadi bagaimana menikmati sudah tidak dibahas lagi karena orang-orang yang faminhum sabiqun bil khairati biidznillah, orang-orang yang lebih dahulu mengerjakan kebaikan eta mah tara harese pokona aya kahadean teh panggeulana we. Kalau mah nyoba panggeulana tara harese. Itu terlalu pikiran. Mati panggeulana. Nabi pokona mah lebih tiba we. Di nu kahadean teh santang-santang we tara loba ruang ieu heula. Sesatnya insyaallah. Tapi Pak mudah-mudahan Bu ya, Bapak dan Ibu sekalian, ketika Al-Qur'an telah sampai ke dalam hati ya, berarti cincin eta teh ya, orang-orang yang telah menyatakan ya bahwa dirinya telah oleh Allah dinyatakan adalah orang-orang yang berilmu. Sehingga tunduk hatinya untuk apa? Tunduk hatinya untuk mengerjakan berbagai macam kebajikan dan posisinya berada dalam siratal mustaqim. Kita buka ayatnya surat 22. Surat 22 itu surat Al-Hajj ayat 54. 2254. Surat Al-Hajj surat 22 ayat 54. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط
lalu mereka beriman dan hati mereka tunduk kepadanya. Dan sungguh Allah memberi petunjuk bagi orang-orang yang beriman kepada jalan yang lurus. Allah nikmat Allahnya geus diberi ilmu tunduk hatena yakin teu rese rek migawe nu hade da geus yakin hatena kunaon ku Quran. Dan agar orang-orang yang telah diberi ilmu meyakini bahwa Al-Quran itulah yang hak dari Tuhannya. Benar Al-Quran dia jalankeun nikmat hirupna. Ya, nikmat hirupna. Sehingga ya Allah katakan barang siapa yang mengadakan perbaikan, ya, barang siapa yang mengadakan perbaikan, maksudnya apa berenang? Ya berbuat baik itu, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak akan bersih hati. Bukti ayat perbaikan, bukti menurutnya diri nanti. Dan satu lagi, ya, orang-orang yang berilmu itu akan menyatakan bahwa ayat-ayat Allah ini bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm, kata Allah. Bahkan Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Jadi setelah dia menyatakan kebenaran Al-Quran, maka ya bagi orang-orang yang berilmu itu benar-benar nyata Quran akan terjadi. Jadi orang bakal menyaksikan kenyataan kebenaran Al-Quran. Benar di Quran itu terjadi gitu. Di dunia kene kok di akhirat gitu. Ya, satu ayat lagi sebagai penutup. Quran surat 29 ayat 49. Surat Al-Ankabut surat 29 ayat 49. Surat 29 ayat 49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. صدق الله العظيم. Sebenarnya, maka silakan Pak, oleh dia. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata di dalam dada orang-orang yang diberi ilmu, dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang-orang yang zalim. Sebenarnya Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang nyata dalam dada orang-orang yang berilmu. Insya Allah Pak, kita akan menyatakan, ya, karena kita sudah diberi ilmu. Oh nya, biraku orang yang cicing wae ngaduliman diri sorangan. Biraku orang tidak termotivasi, biraku orang yang cicing wae di tengah. Intinya, biraku orang tidak termotivasi ingin segera berbuat kebajikan sehingga kita lebih dahulu memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Mari kita tutup dengan doa kita menjadi silakan menghapus dosa kita. Subhanallah.